Alhamdulillah Kak Mel, tahun 2023 saya mendapatkan job catering 1.200 porsi. Masya Allah. Bulan Juni kemarin mendapatkan job catering 500 porsi, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi kisah-kisah sholawat ya. Aku akan bacain lagi testimoni dari teman-teman. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu dong ya. Kalau punya testimoni langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com ya. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Dita di Jember. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dita di Jember. Halo Mbak Dita, salam kenal ya. Saya mau mengirimkan testimoni sholawat. Saya mengenal tentang keajaiban sholawat sejak adanya corona. Waktu itu saya iseng buka YouTube tentang sholawat. Saya lihat channelnya Ustadz Mukhlis Marcel dan YouTube-nya Kak Mel. Saya buka usaha persewaan peralatan catering. Selain itu saya juga melayani catering. Waktu gencar-gencarnya corona saya dapat job yang lumayan banyak Kak Mel. Tapi semuanya di cancel. Untungnya Kak Mel, setiap orang yang inden ke saya waktu itu mau ngasih DP tapi saya nolak. Seandainya saya mau dikasih DP, berarti saya harus mengembalikan DP tersebut. Setelah saya melihat YouTube Kak Mel dan YouTube-nya Ustadz Mukhlis Marshall, saya mulai belajar mendawamkan sholawat Jibril. Setiap sholat saya mendawamkan cuma 100, tapi lama-kelamaan saya mendawamkan sholawat Jibril bisa 25.000 Kak. Masya Allah, dimulai sholat malam sampai sholat isya. Alhamdulillah setelah corona menghilang, usaha saya udah mulai lancar Kak. Saya pernah mendapatkan job besar. Waktu itu ada yang menyewa peralatan catering saya habis 18 juta. Tapi Kak Mel, pada waktu selesai acara pembayarannya masih kurang 9 juta. Seiring dengan berjalannya waktu sama tuan rumah pembayarannya dicicil yang akhirnya kurang 5 juta. Tapi bukan saya aja yang pembayarannya kurang Kak Mel. Untuk tenda dekor, fotografer juga apa nih? Oh, juga masih kurang banyak. Saya masih beruntung karena sudah dicicil. Sebenarnya saya mau dicicil sampai lunas, tapi tuan rumahnya tiba-tiba sakit. Saya dengar katanya sudah meninggal. Ya, mungkin ini ujian saya Kak Mel. Memang sih Kak Mel, awal-awalnya saya juga sempat marah. Tapi ya gimana lagi Kak? Tapi saya tetap berusaha mendawamkan sholawat. Meskipun saya selalu mendawamkan tidak istiqomah. Kadang sholat malamnya juga masih bolong-bolong Kak Mel. Sekarang saya berusaha mendawamkan sholawat Jibril 10.000, munjiatnya 500, serta sholat tobat, witir, qobliyah, ba'diyah, tahajud, serta hajat. Alhamdulillah Kak Mel, tahun 2023 saya mendapatkan job catering 1.200 porsi. Masya Allah. Bulan Juni kemarin mendapatkan job catering 500 porsi Kak. Peralatan catering yang disewa dapat 8 juta Kak Mel. Sekian dulu testimoni dari saya Kak Mel. Saya mohon doanya Kak Mel, mudah-mudahan usaha catering saya bisa lancar. Saya pengen Kak tiap bulan ada yang beli catering saya. Bagaimana ya Kak caranya agar supaya keinginan saya itu tercapai? Amalan apa lagi yang harus saya lakukan? Masya Allah ya, itu tadi kisah dari Mbak Dita di Jember. Mbak Dita, ini udah Masya Allah tabarakallah, masih mau nyari amalan apa lagi? Udah istiqomah. Ya, istiqomah, yakin dengan pertolongan Allah, introspeksi diri. Ya itu yang mesti kita, poin-poin itu. Udah, amalannya udah banyak banget tuh. Istiqomahin. Jangan kebanyakan amalan, nanti pusing. Ujung-ujungnya nanti malah stop. Kan setan begitu nyuruh kita, ayo baca lagi. Qurannya 1 juz dong, Qurannya 2 juz dong, sehari 3 juz. Ayo gencarin tahajudnya yang banyak rakaatnya dong. Salat duhanya yang banyak rakaatnya dong. Nanti udah kita kerjain 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kata setan, ntar dulu istirahat dulu, gak apa-apa kan kemarin udah banyak. Lama-lama akhirnya kita nggak ngejalanin itu semua, na'udzubillah. Sedikit tapi istiqomah lebih baik daripada kita banyak ya. Akhirnya besoknya kita nggak istiqomah, na'udzubillah deh. Ya Mbak ya, yakin dengan pertolongan Allah. Ini udah dapat banyak keajaiban.
kepengen yang bagaimana lagi? Bersyukur, tinggal nambah syukurnya aja. Kalau kita bersyukur, maka nikmat kita bertambah. Kalau kita nggak pernah bersyukur, wah, ruwet, mumet, ya. Alhamdulillah, meskipun mungkin kalau orang dagang itu kan kita kayak apa ya bahasanya? Kita nggak kayak orang kerja. Kalau orang kerja kan udah pasti nih kita dapat gaji tiap bulan, udah jelas nih kita dapat gaji. Tapi kalau kita usaha kan, kalau lagi rame rame, kalau lagi sepi sepi kan kayak gitu ya. Tapi disyukuri, alhamdulillah. Makanya kalau orang yang usaha mesti pinter-pinter nabung. Jadi saat sepi nggak kaget-kaget banget. Ada yang ditabung gitu loh. Ada buat jaga-jaga duitnya gitu kan. Jadi Mbak tinggal istiqomah aja. Ya, tinggal istiqomahin aja. Memang kalau kita dagang mah kita ketar-ketir. Besok apa lagi ya? Besok dapat dari mana lagi ya gitu ya. Udah kencangin aja sholawat. Kalau sampai hari ini belum ada orderan lagi sepi. Oh, Allah lagi nyiapin nih. Aku buat istirahat, aku buat ibadah karena nanti akan ada orderan yang besar yang datang, yang aku nanti susah nih buat baca banyak sholawat nih, buat ngaji nih dan lain-lain. Jadi sekarang manfaatkan waktu kosong untuk benar-benar beribadah. Ya, aku baca satu testimoni lagi ya. Kalau tadi dari Mbak Dita di Jember, sekarang dari Mbak Yati di Kebumen. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya Yati dari Kebumen. Mau cerita tentang mengamalkan sholawat munjiat. Alhamdulillah Mbak, saya kan warungnya kecil, jualan di rumah. Mau belanja nggak punya uang, nggak cukup. Alhamdulillah adik saya datang nawarin uang yang jumlahnya lebih buat belanja dagangan warung saya. Terima kasih Mbak Mel atas motivasinya. Saya doakan Mbak Mel dan keluarga sehat selalu ya, amin. Dan rezekinya berkah melimpah ruah, amin. Mohon maaf ada suara bocil di luar nih mau ke masjid, pulang dari masjid nih kayaknya nih anak-anak nih ya. Waalaikumsalam, Masya Allah, semoga makin maju usahanya ya Mbak Yati. Ya, makasih doanya Mbak Mel, moga diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Itu foto profil anak saya semua masih di Pondok Ploso Mojo Kediri. Yang pertama kuliah, Mahat Ali, yang adiknya 3 Asnawi Alfiyah. Mohon doanya Mbak Mel ya biar bisa istiqomah belajarnya, amin. Semoga jadi anak yang soleh ya, amin. Nah, kemudian dikirim nih foto gambar warungnya tuh, Masya Allah. Aku seneng banget tuh lihat warungnya tuh. Seneng banget aku ngeliatnya, Masya Allah. Bocah ya, suaranya kencang enan. Kita dengerin dulu suara bocah, biarin aja dia. Biasanya juga tuh anak-anak bocah ribut, diajak ribut sama anak aku di atas. Dia suka ngeledekin. Sebenarnya anak-anakku tuh kenalan, tapi kenalannya ngeledek, bingung ya anak-anak Mbak ya. Udah deh lanjut deh. Wah, Masya Allah, senang lihat warungnya, berkah selalu warungnya ya Mbak. Amin, doanya Mbak Mel sehat selalu, sukses selalu, dan hubungan keluarganya. Amin. Mbak Mel harmonis terus, amin ya Robbal Alamin. Makasih doanya Mbak Yati. Tuh kan, pengen apa-apa, minta. Ya Allah, dagangan saya sepi, tolongin ya Allah supaya datang pembeli. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terserah salawat apa aja. Insya Allah tiba-tiba datang pembeli. Ya Allah, warung saya udah kosong, mau beli lagi modalnya habis, tolongin ya Allah. Jangan datang ke manusia, jangan minta sana sini, jangan ngemis-ngemis ke sana sini, minta sama Allah. Duha, teman-teman duha, ada yang udah duha belum? Duha tuh luar biasa. Apalagi tambahin tahajud, Masya Allah, tabarakallah. Sholawatnya istiqomah, sholatnya dibenerin, sholatnya di awal waktu, rajin duha, tahajud, Masya Allah. Cobain deh, beneran cobain, itu luar biasa banget teman-teman. Ya, aku ngerasain sendiri ya. Waktu itu aku nyoba nih, ketika aku tidak duha dan duha, karena biasanya aku nggak pernah meneliti, penelitian ceritanya ya. Aku mau tahu nih, saat aku nggak duha, bagaimana nih orderan affiliate. Ketika aku duha, bagaimana? Masya Allah deh, beda emang. Ketika kita duha sama nggak duha. Ketika kita baca Quran sama nggak baca Quran. Beda. Ya bukan berarti ibadah karena pengen dapat orderan ya, enggak teman-teman. Itu kan bagian dari ikhtiar langit. Apa salahnya sih kita selain ikhtiar langit, kita selain ikhtiar bumi, selain kita dagang, cari uang, kita juga ibadah minta tolong sama Allah supaya dagangan kita laris. Emangnya itu salah? Yang salah itu ketika kita dagang, kita minta penglarisnya ke dukun, itu yang salah.
Ketika kita dagang, kita mencari penglarisnya ke gunung, itu yang salah. Ketika kita percaya terhadap benda-benda, itu yang salah. Lah wong kita mintanya sama Allah. Kita dagang. Sambil nunggu dagangan laku, kita sholat duha. Ya Allah, lancarkanlah jualan saya hari ini. Ya Allah, lariskan ya Allah. Itu nggak salah. Memang sholat duha, sholat untuk penarik rezeki kan teman-teman. Allah yang ngasih ilmunya. Allah yang ngasih, yang mengadakan amalan, bukan amalan, dia mengadakan yang namanya sholat duha. Sholat supaya rezekinya lancar. Penarik rezeki. Ya jalanin. Tambah tahajud. Hati adem ketika udah tahajud, udah duha, dagangan gak ada yang beli di hari itu, gak ada yang beli. Tetap adem. Walaupun gak ada yang beli nih hari ini nih teman-teman, pasti akan ada jalan yang tiba-tiba kita hari ini bisa makan. Banyak banget dah kejadian demi kejadian yang dialami oleh teman-teman kita. Atau teman-teman ada cerita? Coba komen di kolom komentar ya. Luar biasa, emang beda ketika kita dekat dengan Allah dengan kita jauh dari Allah. Tapi perlu diingat, kita jangan hitung-hitungan. Menghitung sholawat yang kita pakai ketika kita pakai tasbih itu bukan hitung-hitungan. Itu cuma salah satu cara untuk memotivasi diri. Udah berapa nih baca sholawatnya? Karena aku pribadi kalau nggak pakai tasbih, aku lupa. Nggak pakai tasbih nih. Aku lagi lupa naruhnya di mana. Tapi kalau pakai tasbih, kita jadi semangat. Tapi bukan berarti kita hitung-hitungan. Ya Allah, saya kan udah baca 1000 munjiat. Mana pertolongannya? Jangan begitu, itu hitung-hitungan namanya. Ya. Bacanya diresapin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat. Wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat. Wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Sambil dibayangin. Dengan salawat itu engkau selamatkan kami dari cobaan. Dengan salawat itu engkau kabulkan hajat-hajat kami. Dengan salawat itu engkau sucikan kami dari segala keburukan. Dengan salawat itu engkau sampaikan kami, engkau angkat derajat kami. Dengan salawat itu engkau sampaikan kami pada cita-cita kami yang paling sempurna, baik ketika kami hidup maupun sesudah mati. Bersyukur, udah kita bersyukur masih dikasih hidup sama Allah. Ya. Walaupun banyak utang, banyak masalah, suami ngeselin. Atau ada yang suaminya sekarang lagi tergoda wanita lain, ada yang sabar ya. Yang sabar, baca terus sholawatnya, Allah pasti kasih jalan. Ada yang bingung mau diusir dari kontrakan, sabar. Ayo ngadu sama Allah, ayo teman-teman ngadu. Sesusah-susahnya hidup kita, bersyukurlah kita masih hidup. Masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan bersyukurlah kita mengenal sholawat ya selama hidup ini. Karena kita masih diberi kesempatan, ayo kejar, baca yang banyak. Kalau udah mati udah gak bisa, ngejar pahala udah gak bisa. Bersyukurlah walaupun kita hidupnya susah, tapi kita masih bisa hidup. Jadi jangan sia-siakan hidup ini ya teman-teman. Teman-teman, aku mau cerita sedikit, curhat sedikit kemarin. Ya, acara nikahan adik aku yang ditunggu-tunggu sama ayah aku, sama kita semua. Kita menunggu setiap hari, setiap waktunya mau ke Solo. Karena nikahnya adik aku, akad nikahnya di Solo dan resepsi. Kemarin habis unduh mantunya di Bekasi. Kita selalu menunggu, ayo jaga kesehatan. Ayahku selalu ngingetin, tapi tiba-tiba di hari H, om aku meninggal dunia. Padahal sehat, udah pakai batik, udah cakep. Udah rapi, istrinya juga udah make up, udah cantik, udah rapi. Tiba-tiba om aku sakit dadanya. Sesek dulu. Kok sesek ya? Kok makin sakit ya? Panggil langsung ke rumah sakit, di sana kejang-kejang, meninggal dunia kena serangan jantung. Sebegitu cepatnya teman-teman. Dan ini benar-benar jadi pelajaran buat aku, keluargaku, dan semua orang yang mungkin mendengar cerita ini. Dan apalagi yang ngelihat langsung ya, karena kan aku suka story kalau teman-teman lihat Instagram, kalau teman-teman follow Instagram aku sering nge-story kehidupan aku gitu ya. Waktu aku di Solo, aku videoin om aku, nanya-nanya segala macam karena baru ketemu lagi. Beliau kerjanya di NTB, kemudian ini lagi cuti. Pas cuti mau hadir di acara nikahan adekku, jadi sambutan udah latihan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya omnya dari Javan Junior gitu-gitu. Ternyata di detik-detik mau akad nikah nggak ada, meninggal dunia. Dan itu benar-benar bikin shock pada saat itu karena satu sisi kita mau senang karena adekku nikah ya. Tambah lagi tadinya aku udah janjian sama ipar aku, sama ipar-ipar aku, sama adekku juga si Desi, kita mau tiktokan bareng, jarang ngumpul kan. Ternyata kita nggak bisa seneng karena kita sedih. Antara suka dan dukanya jadi satu, benar-benar kayak ya Allah, Allah tuh kalau udah mau ngasih jalan tuh begini ya. Allah tuh ngasih takdir kehidupan kita tuh seperti ini ya gitu ya teman-teman ya. Benar-benar itu benar-benar pelajaran buat kita semua teman-teman. Mohon doanya ya buat om aku. Kita sama-sama doa yuk untuk almarhum om aku, Om Sam ya. Kita baca ini dulu untuk Nabi dulu ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila arwahi Sam Sulaiman bin Haji Suwanda sayulahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya teman-teman, jadi bersyukurlah kita masih hidup. Masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadikan kesempatan ini untuk terus bersolawat. Supaya apa? Kita selamat dunia akhirat. Setidaknya mungkin kita susah di dunia, tapi kita kaya di akhirat nanti. Ya, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Semangat terus, salawat terus, hidup kita pasti berubah. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton segera diijabah doa-doanya yang sama, yang semangat, yang sabar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.